VoIP atau Voice over Internet Protocol adalah teknologi yang memungkinkan suara transmisikan melalui jaringan IP seperti internet, bukan lewat saluran telepon tradisional. Dengan VoIP, kita bisa melakukan pengambilan suara menggunakan koneksi data. Manfaat VoIP adalah biaya lebih rendah, terutama untuk panggilan jarak jauh. Fleksibilitas VoIP digunakan di komputer, ponsel, dan perangkat telepon lainnya. Skalabilitas bisa menambahkan ekstensi dalam sistem PBX tanpa butuh perangkat keras tradisional. Apa itu FreePBX? FreePBX adalah aplikasi berbasis web atau GUI mengolah sistem PBX atau Private Branch Exchange yang dibangun atas Arcteryx. Ini adalah open source dan cukup populer untuk membuat server VoIP. FreePBX LED Freedom Ring +2 hosting +2. Keunggulan FreePBX adalah gratis dan open source, biaya lebih rendah, GUI lebih membuat konfigurasi menjadi lebih mudah dibanding pakai Arcteryx atau CLI langsung. Mendukung fitur telepon, ekstensi atau EVR, auto attendant, guru panggilan, voicemail, dan lainnya. Bisa dijalankan di mesin fisik atau virtual, misalnya di VirtualBox, sehingga cocok untuk simulasi atau lab. Mengapa menggunakan FreePBX di VirtualBox? Alasannya, 1. Simulasi dan pembelajaran. VirtualBox memungkinkan kita membuat server VoIP tanpa butuh server fisik. Biaya lebih rendah. Tidak butuh perangkat keras, telepon yang nyata untuk disetting. Fleksibilitas. Bisa setting ulang, reset, clone VM dengan mudah. Isolasi. Karena berada di VM, risiko gangguan dengan jaringan utama bisa dikendalikan. Resiko dan pertimbangan performa VM. Jika dialokasikan RAM, CPU, dan distrik tersebut, FreePBX bisa lambat. Network harus dikonfigurasi dengan VM dengan benar supaya akses dari host device lainnya. Terus, berdasarkan panduan link setuju dan sumber umum, unduh FreePBX atau ISO dari disebut FreePBX 2.20 untuk install VirtualBox versi sesuai, misalnya VirtualBox versi 7 seperti di panduan. Spesifikasi VM alokasi RAM, CPU, dan storage saat buat mesin virtual harus sesuai dengan kebutuhan supaya FreePBX berjalan dengan lancar. Dalam tutorial ditentukan dengan langkah pembuatan VM Sudoku. Koneksi internet opsional tetapi direkomendasikan agar bisa mendownload update untuk modul FreePBX. Selanjutnya ada langkah-langkah instalasi. Yang pertama adalah membuat mesin virtual di VirtualBox. Dengan klik New, lalu beri nama misalkan FreePBX. Kemudian pilih tipe Linux, versi Other Linux 64-bit. Lalu tentukan RAM dan CPU sesuai kebutuhan. Jangan terlalu kecil agar sistem stabil. Mengatur hard disk virtual. Pilih Create a Virtual Hard Disk Now. Gunakan tip FDI VirtualBox Disk Image. Pilih dan allocate agar ukuran disk fleksibel saat digunakan. Tentukan ukuran hard disk, misalnya 10 GB atau lebih tergantung kebutuhan. Lalu yang ketiga ada mount ISO FreePBX. Setelah FM dibuat, klik pengaturan set storage, pilih optical drive lalu pilih ISO FreePBX yang sudah diunduh. Jangan centang opsi skip United Installation. Lalu yang keempat ada mulai instalasi FreePBX. Jalankan FM dan boot dari ISO. Pada menu instalasi, pilih opsi Graphical Installation atau sesuai dengan panduan. Kemudian pilih variasi instalasi FreePBX standar untuk instalasi yang umum dipakai. Lalu yang kelima, setelah instalasi selesai, matikan FM dengan power off. Jangan langsung restore jika diarahkan, agar tidak boot dari ISO lagi. Ini juga alasan beberapa orang gagal karena ISO belum dicopot. Setelah mati, cek konfigurasi boot, pastikan harddisk sebagai boot utama. Nyalakan FM kembali. Saat boot akan masuk ke sistem FreePBX yang terpasang. Langkah-langkah instalasi. Yang keenam, login dan konfigurasi awal FreePBX.
Setelah boot di layar konsol sistem akan muncul IP FM, alamat IP dari virtual mesh-nya. Panduan sudoku menyebutkan bahwa setelah login sebagai root, kamu akan melihat IP tersebut. Buka browser di komputermu, masukkan IP tersebut, akan muncul di latar buka web FreePBX. Buat akun admin di GUI, masukkan username, password, dan notifikasi email address. Klik setup system untuk menyimpan konfigurasi awal. Yang ketujuh ada konfigurasi keamanan. Aktifkan firewall FreePBX. Ini penting agar sistem VoIP tidak rentan dalam panduan web yang tersedia. Setelah konfigurasi dasar GUI, ada langkah untuk menyalakan firewall. Izinkan IP dan jaringan kamu atau komputer yang akan diakses agar bisa mengakses dashboard FreePBX ketika firewall aktif. Konfigurasi lanjutan, nah ini optional ya. Setelah FreePBX berjalan, kau bisa mengkonfigurasi beberapa hal penting agar sistem PBX bisa berfungsi sebagai server telepon. Buat ekstensi SIP misalnya dengan CHAN PJS IP agar perangkat softphone atau IP phone bisa mendaftarkan ke FreePBX. Membuat terang jika kamu ingin agar FreePBX bisa menelepon ke provider VoIP, kamu harus konfigurasi terang. Jalur terang SIP menghubungkan FreePBX ke penyedia SIP. Membuat root panggilan outbound root untuk panggilan keluar, menentukan terang mana yang digunakan saat menelepon nomor tertentu. Inbound root untuk panggilan masuk, menentukan kemana panggilan dari luar akan diarahkan, misal ke ekstensi grup IVR. Konfigurasi lanjutannya lagi, IVR Interact Voice Response bisa membuat menu suara. Tekan 1 untuk sales, tekan 2 untuk support. Ini berguna untuk auto add dan ring group. Agar satu nomor extension bisa menangkap beberapa ekstensi saat ditelepon, bisa berdering beberapa ekstensi sekaligus. Voicemail. Konfigurasi voicemail akan ekstensi bisa punya pesan suara jika tidak menjawab. Keamanan dan best practice. Ubah password root dan admin FreePBX segera setelah instalasi. Batasi akses web GUI FreePBX hanya IP tertentu, misalnya jaringan internal yang boleh mengakses aktivitas si firewall FreePBX. Seperti langkah awal konfigurasi, penting untuk mengurangi serangan SIP. Gunakan kodek dan keamanan misalnya TLS, SRTP jika sistem digunakan di produksi realcall jika ingin lebih aman. Backup konfigurasi FreePBX secara berskala, modules, konfigurasi terang, ekstensi, dan sebagainya. Manfaat praktis VoIP dengan FreePBX. Simulasi jaringan telepon bagus untuk lab, praktikum, pelatihan VoIP. Selanjutnya ada penggunaan internet di kantor atau organisasi bisa dipakai sebagai sistem telepon internet, extension ke extension tanpa biaya PSTN. Selanjutnya ada penghematan biaya bila digabung dengan terung SIP bisa mengurangi biaya panggilan jarak jauh dibanding telepon tradisional. Selanjutnya ada skalabilitas dan fleksibilitas tanpa ekstensi atau sesuaikan root panggilan tanpa ganti perangkat keras besar. Selanjutnya ada tantangan dan catatan penting. Kualitas jaringan karena berbasis IP, stabilitas internet sangat berpengaruh ke kualitas suara, delay atau jitter. Konfigurasi awal, jika salah set network di FM, NAT atau VC bridge, FM mungkin tidak bisa diakses dari luar atau host. Sumber daya FM, jika alokasi RAM atau CPU rendah, sistem bisa lambat dan tidak bisa menampung banyak panggilan. Keamanan, sistem PBX terbuka bisa jadi sasaran serangan brute force SIP, penting proteksi. Pemeliharaan, butuh pembaruan modul FreePBX, backup rutin, monitoring, traffic telepon. Nah, kesimpulannya, FreePBX plus VirtualBox adalah kombinasi ideal untuk mempelajari dan mensimulasikan VoIP tanpa perangkat keras telepon fisik. VoIP dengan FreePBX menawarkan fleksibilitas, efisiensi biaya, dan fitur telepon modern. IVR, Group, Voicemail, instalasi meliputi unduh ISO buat FM, konfigurasi, lalu setup web GUI FreePBX. Setelah berhasil, bisa lanjut ke konfigurasi ekstensi, terang, root panggilan, dan fitur lainnya. Keamanan dan pemeliharaan sangat penting agar sistem VoIP berjalan aman dan stabil.